Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kami yang baik hatinya, salah satu diskusi yang paling pelik dalam dunia Islam adalah pembahasan tentang takdir atau juga disebut dengan qada dan qadar, karena ini menjadi salah satu elemen dalam rukun iman. Sekarang kami akan coba jelaskan secara sederhana untuk mudah dipahami. Begini, takdir itu artinya ketentuan Tuhan. Dalam bahasa lain juga disebut qadar. Ayat yang paling populer adalah Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan ini ada di banyak tempat. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu punya qadar, punya ketentuan, punya keputusan. Jadi seolah-olah Allah sudah menentukan segalanya. Apa benar demikian? Jadi takdir itu adalah keputusan, ketentuan, kehendak Tuhan. Begini, takdir itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama disebut dengan hukum alam. Ini disebut dengan takdir takwimi atau takdir afaki, yaitu ketentuan Tuhan yang melekat di alam. Disebut juga dengan hukum yang menguasai alam atau sunatullah. Ada kemestian yang berlaku di alam, ada hukum-hukum yang pasti, yang objektif yang berlaku di alam. Inilah hukum alam. Jadi hukum alam itu ketentuan Tuhan yang sudah pasti dan tidak bisa dirubah, objektif sifatnya. Contohnya hukum gravitasi, kalau benda dilempar ke atas jatuh ke bawah. Itu pasti, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu hukum yang pasti. Api itu sifatnya panas. Itu hukum yang pasti, ketentuan Tuhan yang sudah melekat di alam dan itu tidak bisa dirubah. Dan masih banyak lagi hukum-hukum yang berlaku di alam. Dan ini penting untuk dikuasai, dipahami, supaya kita menjadi saintifik, menjadi ilmiah, bisa menguasai alam ini. Di satu sisi kita patuh kepada hukum-hukum ini, tunduk kepada hukum-hukum ini, kemudian kita harus mempelajari hukum-hukum ini agar kita bisa memanfaatkannya untuk perkembangan kemajuan. Itu yang pertama, yang disebut dengan hukum alam atau sunatullah, ketentuan-ketentuan Tuhan, qadar atau takdir yang berlaku di alam yang tidak bisa dirubah dan sudah pasti hukumnya. Yang kedua disebut dengan hukum-hukum yang menguasai individu dan masyarakat atau sosial. Ini disebut dengan takdir tasyri'i atau hukum-hukum Tuhan yang pasti dan tetap yang berlaku di tengah masyarakat, yang meregulasi kehidupan individu ataupun masyarakat. Inilah disebut dengan hukum syariat atau takdir syar'i. Jadi takdir syar'i inilah hukum-hukum dari hukum-hukum Tuhan tentang kebaikan, keadilan dan sebagainya yang coba meregulasi bagaimana supaya setiap individu itu berperilaku atas tindakan-tindakan moral serta etis. Jadi hukum-hukum ini sudah pasti. Misalnya jujur, siapa yang berlaku jujur pasti akan sukses. Secara umum, generiknya kan begitu. Itu ketentuan umum yang pasti. Kemudian siapa yang berbuat baik pasti akan bahagia. Siapa yang bersikap kapitalistik pasti akan celaka. Siapa yang berlaku riba pasti akan binasa. Siapa yang mengikuti kehendak-kehendak fitrahnya secara rasional, itu pasti akan hidupnya akan lebih baik, sukses dan tenang dan bahagia. Jadi hukum-hukum tasyri'i, ketentuan-ketentuan Tuhan ini disebut juga dengan takdir kitabi, karena ada regulasi dalam kitab ilahi yang memastikan bahwa ini harus dipatuhi, diikuti, karena ini generic law atau universal law, hukum-hukum umum yang coba memberi stressing agar manusia hidup dalam kedamaian, ketenangan dan masyarakat itu bisa damai dan tentram. Kalau ini tidak diikuti maka akan terjadi anarki dalam masyarakat. Itu namanya takdir tasyri'i.
Ada yang lebih tinggi lagi yang disebut dengan takdir anfusi atau takdir nafsani. Takdir nafsani itu adalah ketentuan-ketentuan yang dibisikkan langsung oleh Tuhan dalam jiwa manusia. Ini bersifat ruhi atau zati karena langsung dari Allah turun dalam ruh jiwa manusia. Ini disebut dengan takdir laduni karena pengetahuan langsung, ketetapan Tuhan langsung yang disampaikan kepada manusia ke dalam jiwa manusia. Jadi yang pertama itu ada takdir yang takdir alami atau sunatullah, ketentuan-ketentuan yang ada di alam. Hukum alam melekat pada objek-objek yang ada di ufuk semesta. Yang kedua itu ada takdir tasyri'i, hukum-hukum syariat. Jadi manusia coba bergerak. Kita coba mendalami hukum alam, juga bergerak sesuai hukum-hukum syariat. Yang ketiga, kita juga harus patuh kepada ketentuan Tuhan yang datang langsung ke dalam jiwa kita. Ilham-ilham yang disampaikan ke dalam ruh kita. Tapi yang ketiga ini, ketetapan-ketetapan atau takdir ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang muqarrabin atau muttaqin atau mukhlisin, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah semacam nabi dan para walinya atau orang-orang saleh, orang-orang yang sudah khawas atau khawasul khawas, itu bisa berinteraksi, bisa terkonek atau punya kontak dengan Allah secara laduni atau langsung. Jadi mereka tidak hanya patuh kepada hukum alam, mempelajari hukum alam, mempelajari hukum syariat, taat kepada general rule daripada syariat, tapi juga mengikuti bisikan-bisikan dari Allah. Misalnya tiba-tiba disajikan makanan satu piring ke hadapan Anda, ya bahwa ya itu mungkin secara syariat itu baik-baik saja makanannya menurut interpretasi kita secara syar'i, secara umum itu baik makanannya. Tetapi pada level khawas ini mereka coba memastikan langsung kepada Allah, ingin mendapatkan petunjuk langsung atau izin langsung dari Allah bagaimana ketentuan Allah terhadap makanan yang disajikan ini. Apakah ada izin untuk dicicipi atau tidak? Maka mereka tanyakan pada Allah, lalu Allah mungkin saja menjawab, jangan makan itu, jangan cicipi itu, atau boleh saja, bagus, makan saja. Inilah keputusan Tuhan, ketentuan Tuhan, ketentuan Allah secara langsung, secara zati, ya, secara nafsani, bahwa ini ya atau tidak, boleh atau tidak, baik atau buruk, benar atau salah. Dalam segala aspek kehidupan Anda bisa memperoleh takzir zati ini. Dalam membuat keputusan misalnya, Anda boleh saja mengikuti hukum-hukum syariat, menurut dalil-dalil Anda paham ini baik atau buruk. Tapi pada level tertinggi sebenarnya Anda harus tanyakan langsung ke atas. Keputusan Tuhan apa terhadap ini? Boleh nggak diputuskan aturan ini? Atau jangan? Kalau Allah jawab boleh, ya boleh. Kalau tidak, ya tidak. Terkadang manusia memutuskan menurut hukum-hukum umum tadi. Jadi ya itu secara syar'i oke saja. Tapi secara zati sebenarnya al-haqqu mir rabbik. Jadi kebenaran itu datangnya dari Allah. Jadi memang harus ditanyakan langsung kepada Allah. Keputusannya adalah keputusan dari Allah. Dan ini sudah khawas. Jadi inilah tiga takdir, ketentuan-ketentuan yang bisa dimainkan oleh manusia. Jadi patuh pada hukum alam, kemudian kita mengikuti aturan-aturan syariat, tapi yang terakhir itu juga harus patuh kepada keinginan-keinginan langsung dari Allah terhadap sesuatu. Kalau ketiga hal ini bisa dikombin, disatukan, maka itu akan menjadi sebuah kehidupan yang sempurna. Kita punya interaksi dengan alam, interaksi dengan dalil-dalil kitab, dan punya interaksi langsung dengan Allah. Level pertama itu dimiliki oleh saintis, takdir natural tadi. Yang kedua, para fuqaha itu menguasai takdir-takdir syar'i. Tapi kaum sufi atau para nabi itu menguasai langsung hukum-hukum khusus, ketetapan-ketetapan yang langsung diputuskan oleh Tuhan di alam sana, disampaikan kepada manusia. Itu aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.